Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nisa dengan NIM 230500831 dengan mata kuliah Desain UI UX dari Universitas Yasin Madani akan menjelaskan sedikit tentang tahapan desain. Jadi, tahapan desain itu yang pertama ada empathize atau berempati. Tahap pertama itu adalah empathize, yaitu memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman pengguna. Tujuannya itu adalah agar kita benar-benar mengerti apa yang mereka rasakan dan butuhkan, bukan hanya menebak-nebak. Cara melakukannya itu bisa dengan observasi langsung, wawancara pengguna, atau ikut mengalami masalah yang mereka hadapi atau user immersion. Jadi contohnya itu seperti kita ingin membuat aplikasi kepada anak murid sekolah dasar gitu. Kita tidak bisa nih hanya bertanya kepada gurunya atau ke kepala sekolahnya saja, karena kan yang akan memakai itu anak-anak murid. Jadi kita tanya juga kepada anak muridnya agar aplikasi yang kita buat ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan gitu. Nah, yang kedua ada define atau menentukan masalah. Di sini kita merumuskan masalah utama berdasarkan hasil empati. Kita menyaring semua informasi dan mengubahnya menjadi pernyataan masalah yang jelas. Dengan pernyataan masalah yang spesifik, kita bisa lebih mudah nih mencari solusi yang tepat. Kadang define ini terlewatkan guys, jadi kita semangat gitu ke tahap selanjutnya, tapi ternyata masalah yang kita saring ini bukan benar-benar masalah yang ada gitu. Jadi hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, ketiga ada ideate, yaitu menghasilkan ide. Setelah masalah dirumuskan, tahap berikutnya adalah ideate, yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya itu bukan langsung mencari ide terbaik, tapi membebaskan imajinasi untuk menemukan berbagai solusi. Jadi beberapa teknik yang bisa digunakan itu ada brainstorming, mind mapping, dan scamper dan sebagainya. Nah, ideate ini kita tidak perlu kita tuh buat berbagai ide. Jadi buat sebanyak mungkin ide, karena terkadang ide yang terlihat konyol, ide yang terlihat nyeleneh itu justru lebih kadang bisa dikembangkan lebih baik gitu. Contohnya itu seperti mobil listrik. Siapa kepikiran mobil listrik itu ada gitu di zaman sekarang, tapi ternyata Tesla menjadi sukses karena mobil listrik itu gitu, keren. Nah, yang keempat ada prototype, yaitu membuat prototype atau sketsa ya, membuat model sederhana atau rancangan awal dari solusi kita agar bisa diuji oleh pengguna. Prototype ini tidak harus sempurna guys, bisa berupa sketsa, mock-up, atau model sederhana dari produk akhir. Jadi ternyata banyak perusahaan yang memakai prototype terlebih dahulu gitu sebelum ke tahap akhir. Jadi menurut saya prototype ini dibuat juga agar lebih mudah jika ada evaluasi gitu. Nah, yang terakhir ada tes atau pengujian, yaitu menguji prototipe kepada pengguna untuk melihat apakah solusi yang kita buat benar-benar membantu mereka. Ini tuh seperti yang tadi saya bilang ya, kita mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe, mencatat masukan, dan memperbaiki kekurangan. Nah, tes ini adalah evaluasi-evaluasi yang diberikan oleh pengguna kepada kita sebagai pembuat aplikasinya gitu. Jadi design thinking ini itu sifatnya fleksibel atau berulang guys. Jadi ketika ada kesalahan misal di tahap kelima tes, kita bisa ke tahap sebelumnya gitu. Jadi design thinking ini pasti sangat membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.